Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Kemudian oleh ulama, kemerdekaan itu dibagi tiga. Ada tiga fase, ada tiga makom, ya, ada tiga manzilah, tiga level. Level yang pertama yang disebut merdeka itu, ya, al-khuruju an riki syahwat. Ketika seseorang memerdekakan dirinya dari syahwat. Itu level yang pertama. Penjelasannya tadi itu, ya. Syahwat sedemikian itu dimanage, maka kalau dia punya keinginannya itu tidak bisa mengatur dirinya, maka dia merdeka. Ibu naik mobil tadi ke sini, mobilnya ibu udah bagus. Kalau di jalanan ngelihat mobil orang yang lebih bagus, ibu kepingin nggak? Nah, itu harus dimerdekakan dulu. Ibu rumahnya bagus, bagus bener. Kalau ngelihat temennya rumahnya lebih bagus, pingin nggak? Itu namanya belum merdeka. Harus dimerdekakan. Kenapa? Yang ada pada diri kita, yang diberikan kepada kita, itu yang paling layak dan itu yang paling pas, yang paling adil menurut Allah. Jadi kita jangan coba-coba pingin jadi orang lain atau mengukur baju dengan badan orang lain. Tidak realistis. Jadi kita kalau jadi orang lain bisa jadi nggak cocok, bukan malah bagus. Datangnya bukan ke sini, datangnya ke mall. Percaya nih, ibu dikasih kekayaan segini, pas, bersyukur, sehingga waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya taklim, mengaji. Dikasih ditambahin kayaknya, datangnya bukan ke rumil, ke mall datangnya, ya, langsung daftar, ya, Australia, ya, Singapura. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, itu yang pertama. Oleh karena itu, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang terbaik di antara kita, ukuran yang terbaik di antara kita itu orang yang mampu menjadikan ad-dunya matiyatun lil akhirah. Itu ukurannya. Dunia itu dijadikan kendaraan untuk sampai ke akhirat. Itu bagus tuh. Jadi dunia ini dijadikan kendaraan untuk sampai ke akhirat. Jadi di dalam Islam itu boleh kaya, boleh punya uang, boleh, tapi uangnya itu didudukin. Ibu kalau naik mobil kan kendaraannya didudukin, naik motor didudukin, naik pesawat didudukin. Itu jadikan dunia seperti itu. Jadi matiyatun, ya, jadi kendaraan lil akhirah. Dudukin. Ibu punya duit, duitnya dudukin untuk sampai ke akhirat. Punya rumah, punya mobil, dudukin untuk menghantarkan ke akhirat. Jangan sampai uang itu menduduki kita. Kita diatur dengan uang. Sama mobil kita bingung, di jalanan jadi marah-marah mulu gara-gara mobil orang-orang yang naik motor sembarangan. Itu namanya ditunggangin kitanya, bukan kita nunggangin mobil, bukan mengendarai dunia itu. Boleh, Bu, saya punya majelis taklim, ya, mungkin ibu pernah dengar, ya, Bapak Jenderal R. Hartono, itu ada majelis taklimnya seperti ini. Itu minimal bintang 1, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, sampai bintang 7, obat puyer, ya, ngaji di situ. Ini saya kasih bocoran, orang-orang kaya itu mau tidur susah, jadi kalau mau tidur itu minum obat dulu. Kenapa? Dia pikir tentang hartanya, tentang maunya, pada rumahnya udah 3, 1 dari militer, 2 dari satpam sispil.
masih susah tidur. Kalau kita kesenggol bantal aja tidur. Iya. Jadi enakan dia apa enakan kita? Itu apa? Allah sudah berikan kepada kita itu yang paling cocok. Jangan pingin jadi orang lain, sehingga kita menyebabkan kita menjadi bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Level yang kedua, dan ini lebih tinggi nih. Jadi itu level pertama, anak tangga pertama, ya, al-khuruju an-rikis syahwat pertama. Kemudian level kedua, anak tangga kedua, al-khuruju an-rikil muradat, keluar atau memerdekakan diri dari perbudakan keinginan. Jadi keinginan-keinginan dia itu bisa menyebabkan orang tidak merdeka. Itu maaf itu first travel itu sakit jiwanya. Duit dikumpulin banyak, bikin rumah makan di luar negeri, bahkan mau menampilkan karyanya di Amerika saja harus bayar untuk memberikan image di masyarakat. Oh, rancangan bajunya itu udah masuk kelas internasional. Ternyata dia masuknya bayar 2,5 miliar cuma untuk menampilkan rancangannya. Padahal apa rancangannya bagusan baju ibu. Iya, cuma baju ibu nggak masuk sono. Itu namanya al-muradat, keinginan-keinginan yang tidak bisa diatur, keinginan-keinginan yang menjajah. Keinginannya itu mengalahkan kemampuan. Ibu, ini penting nih, jangan sampai kemauannya itu melebihi ya dari keadaan. Jadi kita harus berdiri di atas bumi. Dia itu punya keinginan, nggak penting duit siapa, yang penting keinginannya tercapai. Nah, dia itu belum merdeka. Walaupun tinggalnya di Indonesia, dia belum merdeka. Orang itu sakit, jiwanya itu sakit, kasihan, jadi harus didoakan, ya, diobatin. Ada yang putus urat sarafnya itu, ya, sehingga caranya itu seperti itu, ya. Itu yang kedua. Jadi keinginan-keinginan kita itu seperti itu. Ibu, kalau apa saja, apa sih yang paling enak? Kalau ibu dibuatkan daftar gitu, apa makanan ibu yang paling ibu sukai, dan sebutkan makanan yang ibu tidak sukai. Tulislah yang tertinggi, umpamanya ada orang yang nulis yang paling disukai itu opor ayam, atau apalah, pizza, apa paling senang gitu. Apa yang paling tidak enak, yang tidak suka? Singkong rebus, umpamanya ya, singkong rebus. Apa bedanya singkong rebus dengan pizza yang mahal-mahal? Cuma 5 cm. Benar nggak? Masuk nih, wah enak, udah masuk lewat sini nggak ada rasanya. Hah? Apa bedanya? Nggak ada, kalau cuma 5 cm kok. Zet, udah nggak ada rasanya. Semuanya besok septic tank. Iya kan? Maaf nih. Oh, suamiku hebat. Itu kenikmatan duniawi, sorga duniawi. Kenapa? Di udara 2 jam. Umpamanya gitu. Ya cuma segitu doang. Udah rapi. Nggak enak nyebutnya. Iya kan? Apa bedanya? Itu mengapa kaum suami diajarkan, nih ya cuma ada 2, nggak apa-apa. Kalau kita di luar ngelihat wanita cantik, bahenol, menggairahkan, pulang aja ke rumah, sama aja yang di rumah. Sama aja. Cuma sebegitu doang. Oh, kalau cantik kan beda, matiin lampu. Sama, udah nggak ada bedanya. Ya, itu mengapa ini nggak enak nih. Ada sebuah di dalam kitab Ihya Ulumuddin
Imam Al-Ghazali menukil pada sebuah periwayatan dikatakan ya, masalah dunia kama salima yakhruju min ibni Adam. Perumpamaan dunia itu yang kita bilang indah, bagus, dikejar-kejar, masalah dunia kama salima yakhruju min ibni Adam. Perumpamaan dunia itu seperti yang keluar dari dubur manusia. Apa bedanya? Yang tadi saya katakan, yang enak, yang tidak enak itu cuma 5 cm. Keluar, dibuang, ya udah. Pak Ustadz, saya punya rumah, saya punya mobil, kan nggak masuk septic tank kalau dibilang Nabi itu. Siapa bilang? Coba ibu meninggal, rumahnya yang berdiri megah itu dibagi, dijual karena anaknya ada banyak, jadilah rupiah. Masuk lagi septic tank. Mobil dijual lagi karena nggak mungkin miliki bersama, dijual yang mahal, akhirnya masuk lagi septic tank. Apa maknanya? Rendah dunia itu. Dunia itu kecil, dunia itu rendah. Digambarkan kalau dunia ini ada nilainya, ya walaupun senilai sayap nyamuk, maka orang-orang non muslim nggak dapat rezeki, pasti akan diberikan kepada umat Islam. Artinya apa? Jadi nggak ada nilai. Nah, carilah ibu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu jauh lebih bagus. Minal ula ay minad dunya. Negeri akhirat lebih bagus. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal tuh, dia yang bisa membuktikan ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu jauh lebih bagus ketimbang dunia. Nah, ibu sekalian yang berbahagia, itu tadi udah berapa? Levelnya udah berapa? 2. Yang terakhir, level yang terakhir, yang tertinggi ini, jadi disebut hurriyatul khasatil khasah. Ya, yang spesial, yang VIP, ya, VVIP itu makom yang tertinggi itu. Al-khuruju an rikir rusumi wal athar. Ketika seseorang memerdekakan dirinya dari setiap ya gambaran-gambaran yang berpengaruh atau segala sesuatu yang memberikan akibat. Tuh kalau orang bisa merdeka dari sisi itu, merdeka dia. Ini memang nih yang nulis ini orang pandai. Jadi kalau sepintas gak dijelasin rumit kita memahaminya. Rosam. Ibu lihat saya ini, saya ada rosamnya, ya, ada bentuknya, dan ini saya berpengaruh bagi orang yang seneng sama saya, seperti ibu berpengaruh kepada suami ibu, makanya sampai punya anak, ya, itu rosam, bentuk, tampilan-tampilan, ya. Kemudian athar, pengaruh-pengaruh. Ada orang bilang gini, bunda udah sehat? Iya. Gimana? Saya berobat ke dokter A. Oh, dari kecil saya mah kalau nggak dokter A mah nggak bisa sehat. Dari dulu emang harus dokter itu. Makanya saya doakan supaya dokter itu nggak mati-mati. Ya. Itu orang itu belum merdeka. Kenapa? Dokter itu yang memberikan kesehatan pada dirinya. Itu belum merdeka. Tuhan pada saat itu tidak ada pada dirinya. Yang ada di benaknya dokter A, karena dia yang memberikan kesembuhan. Ada orang, bunda udah sehat? Iya, saya minumnya ini nih, ya, disebutkan nama ini. Ibu obat pusing aja itu banyak bener. Saya bukan dari farmasi nih ibu ya. Ada orang pusing pakai bodrek, Antalgin, Nopalgin, Panadol, apa aja. Itu menunjukkan obat itu bukannya pemberi sehat. Nyatanya apa? Banyak. Kenapa Tuhan hilang dengan adanya obat itu? Sampai-sampai nih bu, pengaruh yang namanya
sugesti itu di orang Betawi itu bodrek itu seperti dewa. Pusing bodrek, puyeng bodrek, sakit perut bodrek, ayamnya sakit bodrek, pohonnya tidak berbuah bodrek. Ada orang Betawi sini? Banyak. Sama sama saya Bu, jangan kesinggung ya. Saya asli Betawi ya, Kebayoran. Jadi ibu sekalian yang berbahagia, itu dia belum merdeka ketika dia mengatakan itu. Yang memberikan itu Allah, sebabnya itu dokter. Yang memberikan itu Allah, sebabnya obat ini. Yang memberikan itu Allah, caranya bekerja, dagang, bisnis, dan lain sebagainya. Itulah bagian dari sebuah sikap mental memerdekakan diri kita. Jadi kemerdekaan yang hakiki ketika kita cuma menyembah Allah. Kalau masih ada kekuatan selain kekuatan dari Allah, belum merdeka kita. Walaupun tinggal di negara yang sudah merdeka.